Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Seperkamp Al-Ribahan Hidayah yang saya hormati, jajaran dewan guru dan kepala madrasah serta pengurus Pondok Pesantren Seperkamp Al-Ribahan Hidayah yang saya cintai dan saya hormati, kedua orang tua saya yang ada di rumah dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yosi dari kelas 7 MTS Al-Quran Al-Ribahan Hidayah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Sulam Taufik bab yang ke-13. Jadi sebelum itu, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dahsyat, Allahu Akbar. Jadi teman-teman, di sini Sulam Taufik itu yang ke-13 terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tentang menafkahi dan yang kedua adalah tentang hati. Kita bahas dari cabang yang pertama. Ini ada menafkahi. Menafkahi itu siapa saja sih yang diperintah untuk menafkahi? Yang pertama tentunya adalah yang familiar kita, yang sering kita dengar adalah seorang suami kepada seorang istrinya. Itu merupakan suatu kewajiban. Nah, selain itu juga terdapat seorang orang kaya juga memiliki kewajiban. Jika memiliki rezeki lebih, maka hendaknya menafkahi orang miskin walaupun dia itu bekerja, atau keturunannya ke bawah seperti anak, terus cucu, buyut dan lain-lain, dan memberi nafkah pada contohnya seperti anak yatim, berbagi. Dan lalu bagi seorang istri, jika suami itu kewajibannya adalah menafkahi, maka istrinya itu harus berkewajiban untuk menaati suami. Dan jika ingin keluar rumah itu harus izin. Lalu yang ketiga harus menyayangi suami. Lalu menafkahi itu juga berlaku bagi seorang yang memiliki budak, yaitu menafkahi dalam kehidupannya, terus tidak membebaninya, terus melindunginya dan memberi makan. Lalu cabang yang kedua terdapat tentang hati. Hati ini yang dimaksud adalah sesuatu kegiatan yang wajib atau dianjurkan untuk didasari dengan rasa yang tulus dari hati. Yang pertama, beriman kepada Allah. Ketika kita beriman itu harus benar-benar tulus dari hati kita. Terus yang kedua, harus ikhlas dan yakin terhadap rezeki yang diberikan Allah. Jadi rezeki, terus jodoh dan ajal itu semuanya sudah di tangan Allah. Lalu yang ketiga, kita harus sabar dan ikhlas melaksanakan perintah-perintah Allah, seperti beribadah itu juga harus dilaksanakan dengan hati, harus ikhlas. Lalu yang keempat, harus mencintai Allah dan Rasul sesuai pada rukun 6 iman. Lalu yang kelima, yaitu terdapat curiga terhadap nafsu yang ada pada diri kita. Itu juga kita harus memiliki siasat masing-masing, karena setiap orang juga berbeda-beda. Jadi harus mempunyai feeling kalau ini tuh saya kalau begini akan jadinya begini. Lalu anak-anak yang kedua ada hiasan hati. Jadi hati itu hiasannya adalah yang pertama, mukmin yang khusyuk dalam melakukan satu seperti ibadah. Lalu yang kedua, zuhud atau tidak bergantung terhadap siapapun. Yang ketiga, tidak berkata kasar. Yang keempat, mengajarkan kebaikan antar satu sama lain. Terus yang kelima, memberi suatu nasihat baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.